Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita semua sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang dahulu atau minggu lalu Ibu kita sudah membicarakan mengenai teks laporan percobaan, di mana pada materi tersebut kita membicarakan mengenai pengertian teks laporan percobaan dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang kita dengar ataupun yang kita baca, di mana nantinya kita akan dituntut untuk menjelaskan struktur teks laporan percobaan, menelaah struktur teks laporan percobaan, menjelaskan aspek kebahasaan teks laporan percobaan, dan menelaah aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan. Kemudian materi esensialnya yaitu struktur teks laporan percobaan, contoh struktur teks laporan percobaan, aspek kebahasaan teks laporan percobaan, dan contoh aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai struktur teks laporan percobaan. Struktur dari teks laporan percobaan ada 6. Pertama, judul. Judul ini mencakup dari inti atau garis besar dari percobaan apa yang akan kita lakukan. 2, pendahuluan atau tujuan. Pada pendahuluan atau tujuan ini mencakup atau berisi keinginan atau maksud kita melakukan percobaan tersebut. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Nah, pada alat dan bahan ini hasil. Hasil yaitu. Kemudian di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang Ibu maksud adalah fermentasi dari ragi. Di mana di awal tadi tidak bahwa strukturnya diawali dengan pendahuluan atau tujuan. Nah, tulislah di situ pendahuluan atau tujuan kita melakukan percobaan terkait dengan fermentasi ragi tadi. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan tanpa oksigen. Nah, jelaskanlah apa-apa saja tujuan kita. Kemudian alat dan bahan. Apa alat yang kita pakai untuk fermentasi ragi ini? Seperti alatnya ada gelas, ada Erlenmeyer 2 buah, pipa, dan apapun alatnya. Kemudian bahan yang kita butuhkan seperti glukosa, air, suling, kemudian ragi roti, dan sebagainya. Berikut langkah-langkah dari percobaan fermentasi ragi. Pertama, kita masukkan larutan gula. Kedua, masukkan larutan air kapur, dan seterusnya. Berikut hasil yang kita peroleh dari percobaan tadi. Bagaimana suhunya, suhu awalnya bagaimana, kemudian berapa derajat dia, dan sebagainya. Berikut nomor 6, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan tersebut. Nah, percobaan tadi hasilnya seperti fermentasi dapat sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa akseptor elektron eksternal yang dipengaruhi oleh pH, temperatur, dan nutrien. Nah, itu terkait dengan struktur. Kita lanjut mengenai aspek kebahasaan. Untuk aspek kebahasaan dapat dibagi menjadi 4. 1. Menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk terdiri dari beberapa gabungan dari kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, menggunakan diksi atau istilah teknis. Menggunakan diksi yaitu kata-kata yang kita pakai terkait dengan kalau berkaitan percobaan kita berkaitan dengan IPA, nah istilah-istilah yang ada kaitan dengan IPA. Kalau istilah yang berkaitan dengan elektro, nah sesuaikan. Berikut yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah
apa yang kita suruh atau apa yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan kata bilangan atau numeralia, yaitu berapa jumlah yang kita maksud. Nah, itu lebih jelasnya Ibu berikan contoh. Contoh dari aspek kebahasaan. Pertama tadi adalah mengenai kalimat kompleks atau majemuk. Kalimatnya 1. Siti pergi ke sekolah, sedangkan kakak berbelanja di pasar. Kalimat ini terdiri dari dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal pertama, Siti pergi ke sekolah. Kalimat tunggal yang kedua, kakak berbelanja di pasar. Nah, dua kalimat tunggal ini kita gabungkan dengan memberikan kata hubung, sedangkan menjadilah dia kalimat majemuk. Kalimat yang kedua, kakak sedang belajar ketika ibu memasak di dapur. Dua kalimat tunggal ini kita berikan kata hubung ketika sehingga dia menjadi kalimat majemuk dengan kata hubung ketika. Yang berikut istilah teknis dan atau kata kajian. Kata kajian itu kata yang ada sisi ilmiahnya. Contoh kalimatnya adalah sampah terdiri dari dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kata kajian yang ada di sini adalah organik dan kata anorganik. Kalimat yang kedua, Tuti menginjeksi pewarna ke buah semangka. Kata teknis atau kata kajiannya adalah menginjeksi. Berikut kalimat perintah. Kalimatnya 1. Pilahlah sampah berdasarkan jenisnya. Nah, di sini kita ada kalimat perintah pilihlah, itu adalah memerintah, menyuruh memilah sampah. Kalimat yang kedua, injeksilah pewarna ke buah semangka. Ini secara tidak langsung kata lah di sini adalah menyuruh, memerintah. Yang keempat, kata bilangan atau numeralia. Nah, jumlahnya berapa? Contoh kalimatnya 1. Sampah organik dimasukkan ke kotak ketiga. Nah, kata bilangan di sini adalah ketiga. Nah, berapa jumlahnya? Kalimat yang kedua, pewarna diinjeksikan ke dalam 5 buah semangka. Kata bilangan atau numeralia di sini adalah ke dalam 5 buah. 5 itu adalah bilangan. Ya, Nanda. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga Nanda dapat memahaminya. Atau lebih memahami lagi, Nanda bacalah LKS kita. Kemudian Ibu akan memberikan latihan kepada Nanda. Silakan buka buku LKS kamu. Buka buku LKS halaman 14, 15, dan 16. Silakan Nanda kerjakan halaman 14, 15, dan 16. Nanti kerjakan pada kertas selembar dan juga pada LKS. Dan pada kertas selembar itulah nanti yang akan Nanda kumpulkan. Sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.